Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita sudah sampai ke bab 4, teks cerpen atau cerita pendek dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai yuk. Bab 4 berjudul Nilai Kehidupan dalam Dunia Cerpen. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. B. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. C. Menganalisis unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik, dan kebahasaan dalam cerita pendek. D. Mengonstruksi isi cerita pendek. A. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek atau cerpen, berisi pengertian, ciri-ciri, jenis. Kita bahas satu persatu. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, kurang dari 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Hanya menimbulkan satu alur. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis cerpen ada 3. Cerpen mini, cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 kata hingga 1000 kata. Cerpen ideal, cerpen yang memuat jumlah kata antara 3.000 hingga 4.000 kata. Kemudian yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini merupakan jenis cerpen terpanjang, yakni memuat 10.000 kata. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. 1. Nilai agama adalah hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. 2. Nilai sosial adalah nilai yang dapat dipetik dari interaksi-interaksi tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. 3. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu nilai baik atau nilai buruk. 4. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk, yaitu pengajaran. Kelima, nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Membaca cerpen dengan seksama. Kemudian menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, lalu menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Bagian B. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. 1. Membaca cerpen dengan cermat dan teliti. 2. Menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. 3. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. 4. Menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. 5. Mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis unsur intrinsik, ekstrinsik, dan kebahasaan dalam cerpen.
unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik cerpen, struktur cerpen, dan kebahasaan cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 8. 1. Tema. Tema yaitu inti dasar cerita. Amanat. Kedua, amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ketiga, alur yaitu jalan cerita. Keempat, latar, tempat, waktu, dan suasana cerpen tersebut. Kelima, tokoh yaitu para pelaku dalam cerpen. Keenam, penokohan yaitu watak dari para pelaku dalam cerpen. Ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang apa yang digunakan oleh penulis? Bisa jadi sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata aku atau saya, atau sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata dia atau nama dari para pelakunya. Kemudian ke-8 yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa apa yang digunakan oleh pengarang? Bisa gaya bahasa baku atau gaya bahasa tidak baku. Unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, psikologi pengarang. Penerapan prinsip psikologi politik dan sosial pengarang dalam karya sastra yang diciptakannya. Kedua, kondisi masyarakat. Keadaan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, politik saat cerpen itu diciptakan. Ketiga, biografi pengarang. Keadaan pengarang yang memiliki sifat, keyakinan, dan pandangan hidup. Struktur cerpen. 1. Pengenalan situasi cerita atau exposition. Kedua, pengungkapan peristiwa, complication. Ketiga, menuju konflik, rising action. Keempat, puncak konflik, turning point. Kelima, penyelesaian ending atau coda. Unsur kebahasaan cerpen ada majas atau gaya bahasa, kemudian peribahasa, dan terakhir ungkapan atau idiom. Bagian D, mengonstruksi isi cerpen. Pertama, kalian harus memilih topik atau tema apa untuk cerpen yang akan kalian buat. Kedua, menentukan jenis cerpennya. Ketiga, menentukan tokoh-tokoh dalam cerpen. Keempat, menganalisis watak tokoh. Kelima, menulis garis besar cerita atau ide pokok. Keenam, menentukan alur. Ketujuh, menentukan latar cerpen. Kedelapan, memilih sudut pandang. Kesembilan, memilih diksi yang sesuai. Kesepuluh, membuat kerangka karangan. 11, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Langkah menyunting cerpen. 1. Membaca keseluruhan naskah cerpen yang sudah kalian buat. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Ya, sampai di sini materi tentang cerita pendek. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.